Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Silakan Pak. Pak, mau bertanya Pak, Ya. apakah leluhur itu Roh Kudus Pak? Karena ada organisasi yang mengatakan leluhur itu adalah Roh Kudus. Baik, saya langsung jawab. Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi kalau nggak mungkin lah nenek moyang itu Roh Kudus. Tetapi leluhur itu dikuduskan oleh Allah. Tapi dia bukan Roh Kudus. Ya kan? Bagaimana leluhur itu bisa dikuduskan oleh Allah? Oleh anak cucunya yang percaya kepada Kristus. Ya, keturunannya. Jadi misalnya, makanya saya selalu dalam doa saya, sesuai dengan iman Katolik itu, saya mendoakan leluhur saya. Karena tidak mungkin kita hadir di dunia ini tanpa leluhur yang baik. Jangan-jangan dulu leluhur itu memang dia mau percaya kepada Kristus, tapi tidak tahu imannya apa. Tetapi ada juga leluhur yang jahat. Kalau dia melakukan sesuatu yang jahat, misalnya pembunuhan, ya kan, perzinahan, dan dia bersekutu dengan setan, iblis itu ada juga. Jadi jangan anggap leluhur itu semuanya kudus. Ada leluhur yang jahat. Nah, leluhur yang jahat ini, ya kan, bagaimana dia bisa dibebaskan dari hal-hal yang jahat itu? Ya kita doakan juga. Karena kalau menurut alam roh itu, orang-orang jahat itu biasanya dia bersekutu dengan setan dan akhirnya dia memberontak terhadap Allah dan dia menganggap dirinya tidak layak. Lalu dia mengajak orang lain untuk juga tidak layak di hadapan Allah. Nah, persoalannya di situ. Nah, itu dulu jawaban saya karena tadi ditanya Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi leluhur itu bukan Roh Kudus, tetapi dikuduskan Allah. Kalau dia baik hidupnya dan berkenan di hadapan Allah, itu misteri Allah ya. Nah, itu saja. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Pak. Pak Fis. Tidak jelas. Belum jelas. Silakan Pak. Jadi kayak dasarnya ketika sejarah ya. Tadi kan Bapak sedikit menyebut tentang antaranya Kristen. Ya. Jadi di dalam budaya Yahudi ini, tentunya mereka punya agama tersendiri, tidak mempercayai namanya Kristus, ya kan? Nah, namun orang Kristen ini lebih ke arah lebih percaya dalam Kristus. Nah, sementara asal muasal daripada peradaban yang namanya kepercayaan terhadap Kristus itu ada berasal dari daerah dataran kawasan daerah orang Yahudi. Jadi bagaimana kira penjelasan Bapak itu tentang pertentangan tersebut? Mantap. Baik, ini pertanyaannya teologis nih. Pertanyaannya berat. Tapi begini saya jawabnya dengan sederhana ya. Yang pertama, ya kan, yang tahu bahwa Allah itu adalah Allah dan menyembah Allah itu adalah memang bangsa Yahudi melalui Abraham. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi lalu Yahudi ini kan sebenarnya keturunan Yakub. Ada juga yang keturunan. Jadi Abraham itu kan punya banyak anak sebenarnya, bukan hanya anak dari dua anak itu saja sebenarnya. Tapi anak yang berkenan di hadapan Allah dan diberkati Allah itu adalah Ishak. Nah, Ishak itu memang tidak diceritakan secara detail, tetapi Ishak ini adalah keturunan yang perkawinannya monogami, tidak pernah diceritakan dia banyak istrinya, hanya satu dia istrinya, Ribkah itu. Nah, lalu nanti ada pertentangan di situ. Sebenarnya keturunan Abraham ini adalah orang yang beriman semuanya. Artinya mulai dari ya Ismail, lalu Ishak, lalu ada nanti dari Keturah ya, kan ada istrinya lagi. Bayangkan Abraham itu punya istri lagi walaupun dia sudah berumur ya, karena si Sarah meninggal lalu melanjutkan keturunannya kan. Lalu ya dia punya anak, nah anak-anaknya itu dia punya pengetahuan iman, beriman namanya. Tetapi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu, karena Yakub itu ya dia itu dibebaskan dari dosanya, dia dosa penipuan. Dia kan menipu dia tuh. Walaupun dia dapat berkat dia menipu, tidak boleh kita misalnya. Misalnya bukan pendeta, ngaku pendeta nipu. Wah, banyak orang dibaptisnya. Kita ingat seorang penjahat, dia datang ke Amerika ya, suku Indian dibaptisnya.
Dia tahu formanya tuh. Dia penjahat di Spanyol, mau dihukum mati. Jadi dia pergilah ke sana, lalu dia membaptis orang India dulu. Betul formanya, tetapi dia bukanlah seorang imam, bukan hamba Tuhan. Lalu sampailah pemerintah Spanyol mau nangkap dia di sana, lalu disogok pakai emas. Lalu akhirnya ditulis bahwa dia sudah membaptis sekian banyak orang Indian. Akhirnya ya mau tidak mau misionaris dari Spanyol datang ke sana untuk memberikan katekese yang benar. Karena dia ya pengajarannya kan sesat, dia penjahat. Itu terjadi begitu, bisa terjadi. Makanya Allah itu memberikan pengajaran kepada Yakub, namanya dirubah menjadi Israel kan. Nah, sedangkan Yahudi ini kan berasal dari keturunan Israel. Orang-orang Yahudi itu. Lebih tepatnya keturunan Yehuda. Karena ada bangsa-bangsa atau suku lain itu dia tidak lagi mengimani ya, iman kepada Allah karena dia kawin dengan campuran dengan bangsa-bangsa lain. Nah, pertanyaan Bapak tadi itu, ini gimana nih ceritanya nih? Kok mereka tak percaya Kristus? Dia percaya Mesias, Pak. Dia percaya Mesias, lalu Mesias itu akan hadir, itu pasti percaya. Maka dia menunggu Mesias itu, ya, sampai dunia berakhir pun dia akan nunggu Mesias itu. Tapi dia percaya Allah, percaya Yahweh Elohim Adonai itu, kan begitu. Dan kepercayaan itu diwariskan kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu, makanya kalau orang berdebat apa agama manusianya Yesus, ya agamanya Yahudi memang. Mau agama apa nih? Ya kan, kepercayaan. Yahudi ini kalau dia kawin dengan bangsa lain, dia sudah tidak punya keturunan Yahudi dan agamanya bukan Yahudi lagi. Makanya orang Samaria itu pun dia anggap sebenarnya kan Samaria ini kan sebenarnya orang Yahudi yang kawin dengan suku-suku asing di sebelahnya. Lalu dia jadi Samaria. Tapi dia tetap ngotot, saya juga ya kan dari keturunan Bapak Yakub. Nah, mulai tepatnya itu ya kan Yudasme itu sudah ada ya kan cukup lama ajaran itu. Nah, jadi persoalannya sekarang itu mengapa mereka tidak percaya Yesus Kristus? Ya memang mereka tidak akan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti agama-agama lain yang tidak akan mungkin percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mereka percaya Allah. Apakah mereka diselamatkan? Itu hak Allah. Kan tidak mungkin. Tetapi begini Pak, secara teologis ya, ketika Yesus wafat di kayu salib, dia menyelamatkan seluruh alam semesta dan seluruh umat manusia ini. Begitu Pak. Nah lalu, apa sih perbedaan kita ketika kita menjadi Kristen dan orang bukan Kristen? Perbedaan kita nama kita tercatat Pak di kerajaan surga. Nah bagi yang bukan Kristen, dia harus mengalami yang namanya proses misteri agung Allah, kebaikan Allah untuk mencapai kerajaan Allah itu. Sekarang Bapak mau ngikut yang mana Pak? Mau ngikut pakai proses panjang atau proses pendek begitu? Itu aja sebenarnya, tidak masalah. Ya kan? Kalau saya ikut yang proses yang pendek lah Pak. Tidak, maksudnya dengan Yesus kan langsung. Ngapain kita? Ya kalau misalnya, ya puji Tuhan lah saya menjadi Kristen, menjadi Katolik kan. Kalau saya beragama lain pun panjang caranya Pak. Harus ke sini, ke sana, ke sini, ke sini, ke sini. Ujung-ujungnya ketemu Yesus juga rupanya. Nah, sekarang kan bersyukur kita. Ya kan? Umat Yahudi itu prosesnya panjang Pak. Berapa puluh tahun dia ke tanah terjanji, habis itu sekarang ribuan tahun menunggu Mesias. Ya kan? Lalu pantangannya 613 orang, 1613 larangan kan? Bayangkan Pak, kalau Bapak tidak boleh makan ular, makan kelek, makan raja wali, banyak Pak pantangan itu. Ya kan? Terkadang kita ini lucu gitu. Nah itu. Mungkin itu dulu jawaban saya Pak. Nanti pertanyaan Bapak itu secara teologis itu harus dijawab dengan panjang. Ya, ya. Mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada? Cukup ya? Baik, di 15 menit ini mari kita coba membuka
Injil hari ini untuk jawaban yang komprehensif terhadap apa yang disampaikan surat kepada jemaat Ibrani ini. Mari kita baca bersama Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah jawaban Yesus. Maksud Yesus, ya kan? Apa yang dilakukan Yesus itu adalah kehendak Allah. Sedangkan yang dilakukan oleh mereka itu adalah kehendak manusia. Nah, kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Jadi kalau dalam aspek rohaninya yang kita lakukan itu adalah semuanya kehendak Allah. Tetapi hati-hati, ya. Kesalahan Daud itu mengambil, ya, itu sebenarnya kesalahan yang fatal sebenarnya. Karena itu adalah makanan untuk imam. Tapi dibiarkan saja, mengapa? Karena itu Daud. Sedangkan ini adalah di atas Daud. Walaupun Yesus menggambarkan dirinya keturunan Daud secara manusiawinya. Tapi ini di atas Daud. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu yang sering terjadi dengan kita. Kita lebih mengutamakan, ya kan, adat istiadat ketimbang Yesus Kristus. Makanya di beberapa daerah hari Minggu tuh, ya, wajib ke gereja. Tidak boleh belalak pada hari Minggu. 3 hari tidak boleh. Jumat, Sabtu, Minggu. Karena dulu pernah terjadi, ya, hampir terjadi yang namanya konflik di daerah Bengkayang, ya, Semelatan, ya. Gara-gara hari Minggu itu dia lalu, ya, belalak bersam-sam. Ya, orang kan wajib ke gereja. Lalu lah yang satu pakai dalil kitab suci, yang satu pakai dalil adat. Ini bisa bertinju nih. Nah, persoalan itulah yang terjadi. Sering kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya, makanya dalam adat bersam-sam belalak pun juga kalau ada kematian, kampung itu enggak lalu belalak bersam-samnya bukan dibatalkan. Tapi ya udahlah, masa dibiarkan orang mau mati kan? Maka waktu itu ada 2 kampung saya lihat itu lalu keluar lagi dia karena ada yang meninggal. Masa dibiarkan nanti, tunggu nantilah, tunggu kita selesai. Mana bau busuk lah nanti itunya.
Jadi ada hal-hal manusiawi yang harus juga kita penuhi dalam kehidupan kita. Menolong orang, ya kan? Kan enggak mungkin kan bapak menolong orang, bapak agamanya apa ya? Saya pernah dulu waktu ditabrak motor di Siantan waktu SMP. Ya kan? Ditanya lagi sukunya. Waduh, ini orang ini mau nolong apa nih? Ya kan? Kan enggak mungkin orang kecelakaan bapak tanya sukunya, agamanya. Yang namanya kita ini kan manusiawi. Makanya apa yang dilakukan oleh imam waktu melihat ada orang dirampok itu tidak salah dia. Karena memang dia najis untuk megang darah. Kita mungkin melihat kitab suci kan dari perspektif ya kan sesuatu yang baik. Tetapi kalau menurut segi aturan memang imam itu dia tidak boleh menyentuh darah. Karena dia mau mempersembahkan ya kan korban bakaran. Jadi dia pantang untuk menyentuh darah. Nah, lalu ada seseorang juga tuh, dia bertugas di rumah Allah. Memang pada saat itu dia juga akan bertugas. Maka dia melewati orang itu. Ya kan? Lalu ada orang Samaria. Nah, orang Samaria ini kan udah terbebas dari pantang-pantang itu. Pantang darah, pantang nyentuh mayat, dia udah bebas dah. Maksud Yesus sebenarnya, ya kan? Pantangan-pantangan itu sudah tidak berlaku lagi ketika Yesus itu sudah ada di dunia itu, sudah selesai. Makanya Yesus tidak pernah ya mengatakan melenyapkan hukum Taurat kan? Tetapi hukum Taurat itulah dia Yesus. Kalau Yesus itu hukum Taurat, hukum kasih, ya udah. Itu tidak berlaku lagi. Yang diberlakukan adalah hukum kemanusiaannya. Yaitu menolong orang, menyelamatkan orang, itulah kasih. Tapi kalau hukum yang mengikuti ya kan, ajaran-ajaran itu baik, tetapi itu bukan yang paling utama. Nah, itu maksud Yesus. Jadi pembelajaran pada hari ini, ketika bapak-bapak menjadi pengikut Kristus, bapak-bapak sudah terlepas dari belenggu dosa asal. Jadi tidak ada yang mengikat bapak ibu sebenarnya. Tetapi kok masih ada yang mengikat dirinya, silakan saja kalau menjalankannya. Tetapi tidak ada urusannya dengan ajaran iman. Contoh misalnya, ya. Itu tadi, adat belalak dan samsam ya, silakan mau dijalankan. Tetapi jangan sampai bapak-bapak tidak misa atau tidak ke gereja pada hari Minggu. Mana yang paling utama? Ya, yang paling utama. Ya, yang membuat hukum adat itu siapa? Ya Tuhan Allah kan? Itulah yang disembah dulu kan begitu. Nah, nanti kesepakatan kampung silakan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan? Mau tutup kampung ya silakan. Itu sebagai apa? Menghargai tradisi. Menghargai itu kan apalah salahnya? Sama seperti kalau misalnya kita makan di sini. Ya. Tapi itu tidak menyebabkan bapak-bapak lalu kehilangan iman, itu tidak. Tapi ingat, ada agama tertentu ketika dia memakan misalnya babi, itu mencederai imannya, ya tidak boleh kita sajikan. Nah, itu penghargaan juga, kan begitu. Misalnya kalau di Bali itu kan tidak boleh motong sapi itu, karena lembu itu kan dianggap dewa bagi orang Hindu, ya kan? Nah, begitu juga kita sebagai orang Kristen, udah tahu misalnya, ya dia tidak boleh makan babi, ya kita tidak perlu suruh dia makan babi dong. Ya kan? Sajikanlah makanan yang dia boleh makan. Nah, bagi kita bisa makan semuanya. Karena apa tadi? Karena Kristus melalui mimpi Petrus. Ya, kata mimpi penglihatan itu kan sebenarnya beda-beda saja, beda-beda tipis. Penglihatannya dalam mimpinya yang disampaikan 3 kali itu, silakan. Ya kan? Sekarang kalau kita, makanya kalau untuk konservasi alam agak susah ngomong dengan orang Kristen katanya. Semua binatang liar dimakannya. Dari monyet, orang hutan pun dimakan kan? Orang hutan bahaya sekarang dimakan, ha? Oh ya. Ular apa segala binatang-binatang liar itu di hutan dimakan semua. Selesai. Ya kan? Karena itu tadi. Nah, persoalannya di situ. Jadi masalah makanan itu tidak mengurangi iman, tetapi yang mengurangi iman itu cara mendapatkan makanannya.
kita ya kan tidak haram makan babi, tapi kalau nyuri babi itu yang haram bagi orang Kristen. Oh ya begitu. Sebenarnya haram dan halal itu bagi orang Kristen masih berlaku. Ya kan? Cuman kita tidak menyebut haram halal lagi. Yang tidak diperbolehkan oleh Allah kan mencuri sekarang. Bukan motong babinya yang berdosa, tetapi mencurinya itu yang berdosa. Itu dia. Bapak-bapak, ya kan? Ya sama tadi cerita tadi, ya. Ketika ada seseorang, sekarang paman saya tadi itu kan, memberikan stipendiumnya kepada pastor itu. Bukan uangnya yang haram, tetapi perbuatannya itu, karena berjudi tadi kan. Lah, ketika orang tidak tahu, sekarang begini, bapak-bapak mencuri babi, kasih anak istri bapak makan kan? Kan tidak haram dia makan itu. Yang haram itu yang melakukan perbuatannya itu tadi itu. Yang berdosa siapa? Iya, tapi kalau istrinya tahu itu babi curian, ya jangan makan. Ini beda lagi. Jadi begini. Jadi ya banyak di antara kita itu ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita masih membelenggu diri kita akan hal dunia. Misalnya buat rumah harus begini, begitu. Emangnya Yesus saya lahir di kandang yang hina itu emangnya ada pakai ini? Karena ada orang itu kan, ini harus energinya begini dapat. Ya itu urusan Anda ketika Anda meyakini itu sebagai suatu bentuk. Kalau bagi orang Kristen tidak ada masalah, ya. Ya menjadi masalah kalau rumah itu tidak ada pintunya ya jadi masalah kan bagaimana mau masuk kan begitu. Ya misalnya toiletnya ya kalau toilet itu kan sekarang bayangkan ya kalau Bapak pergi ke Stella Maris itu toiletnya di depan dulu karena rata-rata yang dicari itu bukan rumah Tuhan ke WC. Pak ada WC Pak? Sama seperti di depan ini kan toilet ini di depan ya tidak ada masalah. Persoalan sekarang ini kan orang selalu mengait-ngaitkan itu dengan unsur rezeki dan sebagainya. Ya rezeki itu kan hanya di dunia. Tetapi berkat itu, berkat rohani itu akan kekal abadi selamanya. Nah ini persoalan-persoalan yang mungkin menjadi dilematis ketika kita menjadi pengikut Kristus. Boleh atau tidak bolehnya itu. Ya. Kita menghargai tradisi. Sama seperti nanti Imlek. Bagi orang Konghucu itu adalah hari rayanya. Tapi bagi orang Kristen yang merayakan, itu menghargai tradisi, bersyukur bahwa tradisi itu tercipta karena akal budi diberikan oleh Allah. Makanya pemberian ampau itu bukan lagi untuk, mohon maaf misalnya, menyogok Allah. Tetapi pemberian ampau itu lebih pada bersyukur bahwa kita bisa merayakan hari itu dan kita memberikan itu kepada yang lebih muda. Tujuannya bukan untuk rezeki kita banyak, tetapi bersyukur supaya orang bisa menikmati ya kan apa yang kita dapatkan. Itu saja sebenarnya. Masalah ada yang tidak mau merayakan, ya silakan, jangan dipaksa. Misalnya mohon maaf, misalnya ada orang Tionghoa sudah Kristen tidak mau merayakan, jangan dipaksa karena dia menganggap itu sudah tidak perlu lagi, ya tidak apa-apa. Tidak bisa kita paksa karena tidak berhubungan dengan iman, ya kan? Yang berhubungan dengan iman itu adalah doa. Masa dia tidak mau berdoa pada saat Imlek misalnya, ya kan? Kan berdoa kan setiap waktu, setiap saat. Nah ini persoalan yang akan kita hadapi menjadi agen komunikator dan membangun komunitas ini. Apalagi komunitas ini terdiri atas banyak aliran nih di sini nih kan. Beda-beda. Nanti pulang ya ke gerejanya masing-masing, tidak bisa dipertentangkan lagi. Inilah pengetahuan iman yang kaya kita sebagai pengikut Kristus kan. Tidak bisa kita saling mempertentangkan lagi karena kita ya kan mendapat iman kekristenan ini belum sampai berabad-abad, baru 100 tahun. Nah itu dululah kita. Jangan kita merasa ya kan paling wah karena kita baru mendapat iman kekristenan ini begitu. Ya kalau bapak saya dulu tak mau dibaptis sama pastor tuh dia mau jadi PB dulu dia. Sebulan ya di sana. Tapi kan karena itu tadi ada keinginan kakek saya dia tetap Katolik kan begitu. Ngomong dengan pastor kan keinginan orang tua.
Jadi persoalannya di situ. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, bersyukurlah kita menjadi pengikut Kristus. Makanya kita membangun komunitas ini, dan inilah kesadaran yang kita harus dibangun oleh kita bersama. Ini kan ada 1, 2, ada 30 enggak? 30 lah ya. Bayangkan ada 95 anak Tuhan di sini dengan berbagai macam. Nah, terakhir saya mau mengatakan begini, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan memikirkan apa yang terjadi dengan Bapak-bapak di tempat ini, tetapi pikirkanlah kehendak Allah yang terjadi dengan diri Bapak di sini. Jangan-jangan waktu di luar dulu kita tidak mengingat Tuhan dengan benar. Tetapi ketika sampai di sini, kita diingatkan Tuhan untuk kembali mencintai Tuhan dengan benar. Jangan pikirkan masalah yang Bapak-bapak lakukan, karena masalah itu adalah sesuatu ujian yang Bapak-bapak sendiri menyeret diri Bapak-bapak ke situ. Karena yang menguji diri kita itu bukanlah Allah. Yang menguji diri kita itu adalah hawa nafsu kita. Dunia ini. Orang bisa jual kok. Ngapa kita tidak bisa jual kan begitu? Orang tinggal metik buah sawit perusahaan itu tidak dipenjara. Ya kan, sekali bapak-bapak baru metik buah sawit itu 100 kilo lalu 1 tahun. Ini terkadang kita mau iri terhadap orang yang berbuat jahat. Jangan, itu Yesus katakan, jangan iri terhadap orang yang berbuat jahat. Karena apa? Karena kejahatan itu ya adalah sesuatu yang berasal dari yang jahat. Maka kita harus membenci dosa itu. Demikianlah katekisme kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Karena memang katekisme ini bukan menyinggung, tapi ingin membangun kesadaran Bapak-bapak, saudara-saudara. Di tahun ini kita akan banyak bertemu tatap muka. Pertanyaan silakan ya disiapkan. Karena bagi saya pertanyaan itu membangun saya untuk membaca lebih teliti tentang ajaran gereja lagi. Dan jika ada sesuatu kekeliruan ya atau yang salah, saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karya agung mula yang menyatukan kami di tempat ini. Kami hadir dengan berbagai macam persoalan kami, berbagai macam masalah kami. Kami hadir di tempat ini karena mungkin kami tidak mengingat nama-Mu. Kami tidak mengingat diri-Mu. Kami hadir di tempat ini mungkin teguran dari Dikau, supaya kami kembali kepada Kristus. Kami berada di tempat ini mungkin karena kami butuh proses untuk mengingatkan kembali diri kami bahwa kami adalah pengikut-Mu. Berkatilah orang-orang yang kami tinggalkan, para istri kami, para anak-anak kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami. Kuatkanlah iman mereka agar mereka tetap setia kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Berkatilah mereka agar mereka sabar dalam mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi di tempat ini. Begitu juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kasih dan kenal, dan juga kawan-kawan kami di tempat ini. Semoga Engkau mengangkat persoalannya dan juga menyembuhkan sakit penyakitnya seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi para pengurus gereja agar diberikan kesabaran, kekuatan untuk terus berkomunikasi dengan baik kepada semua umat-Mu di tempat ini. Dan juga berkati orang-orang yang peduli dengan kegiatan kerohanian di tempat ini, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, ketabahan, dan yang paling utama kami semua diberikan cinta dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.